dan baru malam ini kita kembali bertemu untuk kegiatan Ujian Pendidikan Sintang. Dan selamat malam ke Pak Yuce Yahya Sukaca yang berada di Pati. Ini kita bersyukur bisa bertemu dengan webinar ataupun guru-guru hebat kita. Ini sekaliber perlu kami sampaikan, tidak hanya di Kabupaten Sintang, ini juga ada dari Singkawang, dari Pontianak, dari Mempawah dan lain sebagainya. Melawi juga ada. Dan tentunya kita pada malam hari ini akan belajar bagaimana transformasi pendidikan mengawali era new normal ini. Seperti tadi sore sudah disampaikan, ada pengarahan dari Pak Menteri Pendidikan tentang bagaimana pada saat new normal itu dilakukan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan kita berdoa khusus agar COVID-19 ini segera berlalu di Indonesia dan di dunia seluruhnya, sehingga kita bisa kembali berada di depan kelas, kemudian menjadi motivator di dunia pendidikan, dan kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi kita berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti Pak Yuce kami menyampaikan materinya, perlu kami sampaikan bahwa kami berharap Bapak Ibu bisa menjaga tidak menghidupkan kameranya, kemudian tidak menghidupkan mikrofonnya pada saat pemateri menyampaikan materinya. Dan kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui fitur chat yang telah kami sediakan. Baik, sebelumnya itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua IGI Kabupaten Sintang, Bapak Nuryanto, untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan Pak Nuryanto. Baik, terima kasih Pak Satim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah malam ini kita dapat kembali berjumpa ya pendidikan Kabupaten Sintang. Nah, untuk setelah dalam masa COVID ini, alhamdulillah sudah webinar, dan ini untuk setelah Lebaran ini yang pertama kali untuk kita laksanakan di webinar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah hadir dalam kegiatan kali ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ini dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, malam ini kita kedatangan tamu spesial ya dari Pati, Jawa Tengah. Beliau adalah Pak Yuce Yahya Sukaca, merupakan guru SMAN 1 Pati, Jawa Tengah. Nah, beliau ini adalah Microsoft Innovative Educator Expert ya. Jadi banyak sekali ya nanti insya Allah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat nanti ya terkait transformasi pendidikan dalam masa COVID-19 ini ya menggunakan Microsoft Educate 365 Education. Nah, Pak Yuce ini adalah salah satu ya guru yang tahun 2018 kalau tidak salah pernah dikirim ke Kanada ya mewakili Indonesia dalam event Microsoft ya. Jadi nanti pada saat menyampaikan materi nanti saya mohonkan nanti Pak Yuce juga bisa sharing ya pengalamannya bagaimana bisa dikirim oleh Microsoft bisa mewakili Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita guru-guru di daerah ya untuk terus belajar mengembangkan potensi diri kita untuk bisa meningkatkan pendidikan yang lebih baik lagi gitu. Nah, di masa pandemi ini tentu
pembelajaran tatap muka akan sangat sulit ya. Terlebih tadi sudah kita saksikan bersama-sama pemaparan Pak Menteri bahwa eh, yang bisa melaksanakan tatap muka itu hanya sekitar 6%, itu pun di zona hijau. Nah, jadi strategi-strateginya seperti apa nanti ya? Apa sih keunggulan-keunggulan Microsoft 365 Education ini yang sangat powerful ini ya. Jadi bisa nanti kita untuk menunjang dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Tentu sangat eh, mendukung sekali dalam proses pembelajaran dari rumah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru akan belajar ya dari Pak Yuce bagaimana Microsoft Office 365 ini dapat menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi untuk guru-guru di Kabupaten Sintang ya, kami sudah melaksanakan program ya 1000 akun Microsoft 365 Education. Nah, nanti kan Bapak-bapak ini, Bapak Ibu guru baru dapat akunnya. Jadi nanti seperti apa penggunaannya, nah itu keunggulannya seperti apa, nah nanti di webinar pada malam hari inilah kita akan mengetahuinya. Apa sih rahasia dari Microsoft 365 Education ini? Mengapa Office 365 ini sangat powerful sekali dalam menunjang pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan nanti seperti itu. Mungkin itu sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan sangat terima kasih sekali Pak Yuce dapat menyempatkan waktunya ya untuk bergabung bersama-sama guru-guru di Kabupaten Sintang dan sekitarnya tentunya berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami tentang pemanfaatan Microsoft 365 ini. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Yuce pada malam hari ini juga sedang webinar di tempat yang lain juga ya. Jadi malam ini juga jadwalnya padat sekali ya. Teman-teman di Microsoft Innovative Educator Fellow ini mungkin setiap hari bisa melaksanakan webinar. Bahkan dalam satu hari bisa 2 atau 3 kali webinar yang mereka teman-teman Microsoft Innovative Educator Fellow ini laksanakan. Jadi kita beruntung sekali ya Bapak Ibu guru di Kabupaten Sintang bisa mendapatkan kesempatan belajar dengan Pak Yuce Yahya Sukaca. Nah, berikutnya mungkin saya persilahkan kepada Pak Yuce ya untuk menyampaikan pemaparannya tentang transformasi pendidikan dengan menggunakan Microsoft Office 365. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Satim. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nuryanto, Ketua Kabupaten Sintang yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar dan berdiskusi dengan Pak Yuce. Kami persilakan Pak Yuce. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Satim, Pak Nur. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Yuce. Iya, baik. Saya senang sekali malam ini bisa berkumpul, bertemu dengan Bapak Ibu dari Sintang ya. Ini di mana-mana saat ini memang pendidikan di Indonesia sedang bersiap menuju new normal dalam bidang pendidikan. Nah, malam ini Bapak Ibu saya akan coba memperkenalkan ya satu alternatif yang Bapak Ibu bisa gunakan di sekolah masing-masing sehingga nanti Bapak Ibu bisa bersiap menuju normal barunya Indonesia di kelas-kelasnya Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen. Ya, layarnya saya sudah terlihat ya. Sudah Pak, sudah Pak. Baik Bapak Ibu, di bahasan malam ini saya akan detail fokus kepada satu aplikasi dari Microsoft yang saya rasa ini sangat powerful, bahkan saya boleh bilang super powerful ya. Karena ini akan menjawab semua solusi, semua masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan saat ini untuk pembelajaran jarak jauh. Ya,
Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Yujaya Hesukaca. Saya adalah salah satu dari Microsoft Global Training Partner yang diberi tugas oleh Microsoft Indonesia untuk membantu teman-teman pengajar di seluruh Indonesia untuk bisa menguasai teknologi Microsoft untuk pembelajaran jarak jauh atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai remote learning. Nah, Bapak Ibu, Indonesia saat ini sedang banyak banget pelatihan tentang pembelajaran jarak jauh ya. Saya rasa Bapak Ibu semua juga banyak mengerti, banyak berkenalan dengan berbagai macam aplikasi. Nah, di Microsoft Bapak Ibu sebagai Microsoft GTP, ini saya juga sedang saat ini terlibat dengan pelatihan di 2 negara lain yang meminta bantuan ke Microsoft Indonesia ya, yaitu yang pertama di Brunei, yang kedua di Sri Lanka. Jadi Brunei dan Sri Lanka itu Microsoft tidak ada divisi khusus education. Jadi hanya ada Microsoft Corp, tidak ada satu divisi untuk Microsoft Education. Jadi mereka belajarnya ke Indonesia. Nah, kebetulan ini teman-teman Microsoft Innovative Educator Fellow yang diperbantukan di Brunei Darussalam dan Sri Lanka. Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ketika kita berkenalan dengan teknologinya Microsoft, itu artinya kita sedang membuka jalan pemahaman baru tentang dunia ini ya. Dulu ketika kita belajar itu siswanya Bapak Ibu biasanya akan ketemu hanya dengan gurunya ya. Sebelum era internet ada. Nah, ketika era internet ada, ini pembelajaran jadi lebih menyenangkan karena Bapak Ibu ada kemungkinan untuk menghadirkan pengajar lain masuk ke kelasnya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan 2 kelas ke dalam satu pembelajaran. Yang Bapak Ibu lihat saat ini di layar saya adalah salah satu contoh di kelasnya saya, di mana saya terkoneksi dengan satu kelas di Hong Kong ya. Ini kelasnya Ibu Chok Wai Han. Beliau guru bahasa Inggris. Saya juga guru bahasa Inggris di SMA. Cuman kebetulan yang dibawa Ibu Han ini bukan anak SMA, tapi usianya berapa? 10, 11, 12, 10-an tahun begitu, SD mungkin ya. Dan kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa berdiskusi tentang banyak hal di 2 negara. Mereka bertanya tentang keadaan di Indonesia, bagaimana COVID di Indonesia. Saya dan siswa bisa belajar bagaimana COVID di Hong Kong. Siswa saya bahkan bisa mengerti bagaimana atau seperti apa Hong Kong itu. Apakah di sana ada supermarketnya, apakah di sana ada pasar tradisionalnya. Nah, itu hal-hal semacam ini yang Microsoft sediakan untuk Bapak Ibu. Jadi, yang ketika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams di kelas, itu Bapak Ibu tidak hanya mempunyai platformnya, Bapak Ibu tidak hanya mempunyai teknologinya, tetapi Bapak Ibu akan disediakan juga jaringan atau link, tautan, sehingga Bapak Ibu bisa menghubungkan kelasnya Bapak Ibu dengan kelas-kelas di negara lain. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Ini contoh yang lain lagi. Kebetulan ini SMA, kalau tadi kan dengan siswa yang lebih kecil, kalau yang ini dengan siswa yang lebih besar, karena ini high school juga, siswa saya juga high school, siswanya dia high school, kita berdiskusi tentang, saya lupa tentang apa ini, kayaknya tentang farming ya, dan kita berdiskusi pemaparan, kalau siswanya saya mendengarkan, terus kemudian bertanya tentang 1-2 hal kepada presenter yang ada di tempat lain. Ini Vietnam. Kalau tadi Hong Kong, ini Vietnam.
kelasnya tersatu. Jadi ini ada modelnya seperti ini ya, ada tripod juga. Ya persis kalau Bapak Ibu sedang menyelenggarakan webinar begitu, taruh aja di kelas dan menyatukan dua kelas. Ini sesi ketika saya harus pemaparan gitu ya, menceritakan tentang sesuatu. Itu di belakang gambar kan ada siswa-siswa saya. Jadi ini kita berkolaborasi dua kelas. Ini Pak Min namanya. Kalau tadi Wuhan, ini Pak Min di Vietnam. Kenapa Hong Kong dan Vietnam? Karena Hong Kong dan Vietnam ini berada dalam zona waktu yang tidak terlalu jauh. Jadi masih memungkinkan siswanya kami di Indonesia di Kota Pati, Jawa Tengah terhubung dengan siswa di Vietnam. Nah, ini Bapak, ini saya ambil ketika COVID belum ada ya. Sekarang di era COVID ini bahkan lebih keren lagi karena semua sekarang suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus belajar di rumah, study from home. Dan kita sebagai guru pun juga work from home. Dan tadi di Mas Menteri bercerita bahwa ada masa transisi, ada masa normal baru. Nah, dan yang pasti adalah bahwa pembelajarannya Bapak Ibu di kelas ini nanti itu tidak akan bisa tatap muka secara 100%. Artinya Bapak Ibu harus mau tidak mau belajar bagaimana cara menggunakan satu teknologi sehingga Bapak Ibu bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Gurunya di satu tempat, siswanya di tempat yang lain, dan kita semua terkoneksi dalam satu jaringan. Nah, di pemaparan ini Bapak Ibu saya akan bercerita tentang teknologi apa sih yang paling cocok sehingga Bapak Ibu bisa menghadirkan kelas-kelas yang menarik seperti ini ya. Dengan menghadirkan kelas-kelas di kelasnya kita Bapak Ibu, mengkoneksikan kelas pembelajaran jarak jauh di mana dua kelompok besar siswa berkumpul dan berdiskusi tentang satu hal, itu siswa kita akan terbuka pemahamannya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya mengerti tentang satu konten pelajaran, tapi mereka bisa benar-benar mengerti tentang dunia global. Nah, itu serunya Microsoft. Jadi Microsoft tidak hanya menyediakan teknologinya, saya akan ulangi sekali lagi, tapi Microsoft juga akan menyediakan jaringan untuk siswanya Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, kalau siswanya sudah tergarap, lalu untuk pengajarnya sendiri bagaimana? Nah, ini yang Microsoft juga sediakan jalannya Bapak Ibu. Microsoft itu setahun 2 kali akan mengirim guru-guru Indonesia untuk mengikuti event internasional ya. Yang dikirim siapa? Yang dikirim Microsoft Innovative Educator Expert ya. Dengan ditemani oleh Microsoft Innovative Educator Fellow. Setiap tahun 2 kali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Technology, dalam hal ini Microsoft Teams ya, Bapak Ibu bisa gunakan ini di kelas, dan Bapak Ibu karena menggunakan ini di kelas, Bapak Ibu bisa self-nomination menjadi Microsoft Innovative Educator Expert, di mana Bapak Ibu bisa menominasikan diri, menunjukkan segala hal yang Bapak Ibu sudah lakukan dengan penggunaan teknologi Microsoft. Bapak Ibu berkesempatan untuk mengikuti Education Exchange seperti yang di foto saya ini, atau BED Asia. Kalau BED Asia itu levelnya Asia Pasifik ya, biasanya di Malaysia, Kuala Lumpur. Kalau Education Exchange itu global, tiap tahun akan berganti tempat. Nah, foto yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah ketika saya dikirim Microsoft ke Toronto ya, ke Toronto, Kanada. Di mana ada satu challenge ya. Ada satu challenge, kita harus buat project, dan kebetulan dalam challenge itu saya berhasil meraih first runner up. Jadi ada bendera merah putih yang berkibar di Toronto waktu itu Bapak Ibu ya. Dan ini seru banget karena
menjadi juara dalam event internasional itu benar-benar membangkitkan semangat untuk berinovasi setiap hari, Bapak Ibu. Nah, inilah yang disediakan Microsoft, Bapak Ibu, ya. Teknologinya Bapak Ibu dapatkan, jaringannya pun Bapak Ibu akan dapatkan. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang ini, lalu aplikasi apa yang akan kita gunakan? Ini Bapak Ibu. Jadi, yang akan saya bahas sore hari ini adalah masih sudah malam ya. Yang akan saya bahas malam hari ini adalah yang pertama, Bapak Ibu akan saya kenalkan dengan Microsoft Teams, ya, fitur-fiturnya, mungkin harganya, dan fitur-fitur yang lain yang Bapak Ibu mungkin bisa pelajari satu. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu bisa menyelenggarakan rapat online yang efektif. Dan yang ketiga adalah apa sumber daya yang bisa membantu Bapak Ibu untuk memulai menggunakan Microsoft Teams. Jadi 3 hal ini yang akan saya bahas kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti mungkin di sesi question and answer. Ya, baik. Saya akan mulai masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengenalan Microsoft Teams. Oke, nah ini yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah tampilan dari Microsoft Teams ya. Microsoft Teams itu fiturnya sangat lengkap sekali Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu tidak memerlukan aplikasi tambahan lain untuk semua kebutuhan Bapak Ibu. Ya, kok bisa? Coba ya kita lihat. Yang pertama, Microsoft Teams itu bisa digunakan untuk keperluan meetings atau berwebinar seperti saat ini ya. Ini kita gunakan Microsoft Teams. Berarti saya rasa Bapak Ibu sudah percaya bahwa Microsoft Teams bisa digunakan untuk meetings. Nah, kalau selain untuk meetings, Microsoft Teams bisa ada kemampuan apa lagi? Microsoft Teams bisa digunakan untuk chatting juga Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak hanya untuk meetings seperti ini saja, tapi Microsoft Teams itu bisa digunakan untuk chatting atau ngobrol. Bayangkan kelas online dengan fitur chatting itu saya rasa akan super powerful ya. Di mana Bapak Ibu bisa kontak siswanya Bapak Ibu, teman-teman guru, tidak perlu menghafal nomor, tidak perlu menghafal alamat email, hanya perlu tahu namanya saja. Bapak Ibu bisa ngobrol, chatting. Bapak Ibu bahkan bisa calls, menelpon. Calls-nya nggak hanya call suara, bisa juga video calls. Ya, sama seperti WhatsApp itu, cuman ini lebih powerful. Ya, calls-nya ini bahkan Bapak Ibu di satu lisensi yang lain itu bisa digunakan untuk calls ke nomor handphone atau ke nomor landline ya, yang nomor 02 021, 02, ya nomor landline lah, nomor yang ada nomornya itu ya, PSTN itu Bapak Ibu. Itu di lisensi Microsoft yang lain. Saya perlu kenalkan nanti tentang lisensi Microsoft Bapak Ibu ya. Jadi lisensi Microsoft itu menggunakan bilangan ganjil ya, 1, 3, dan 5. Ada lisensi A1, lisensi A3, dan lisensi A5. Lisensi A1 itu yang diberikan gratis untuk Bapak Ibu. Lisensi A3 itu berbayar murah. Lisensi A5 juga berbayar dengan penambahan fitur yang banyak banget ya untuk lisensi A5. Lisensi A5 inilah yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu belanja lisensi A5 itu Teams-nya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang berwebinar seperti ini, itu bisa di-calls menggunakan nomor handphone. Nah itu yang keren banget Bapak Ibu. Harganya pun nggak mahal ya, murah banget. Aplikasi Microsoft Teams yang Bapak Ibu gunakan saat ini, itu kan bisa digunakan dengan harga gratis ya, dengan lisensi A1. Tapi, Bapak Ibu bisa juga, misal ingin berbayar, berarti menggunakan lisensi yang A3. Lisensi A3 itu harganya 63.000 ya Bapak Ibu, sebulan. Mungkin ada yang tanya, oh kok mahal, 63.000 satu bulan. Ya, masih lebih mahal aplikasi lain Bapak Ibu. Saya pernah belanja satu aplikasi ya,
Saya iseng pengen coba aja aplikasi lain, sebut saja merek namanya Zoom. Itu satu lisensinya 200.000 satu bulan. Dan yang saya dapat apa? Webinar saja Bapak Ibu. Zoom ini apa? Untuk video conference seperti ini saja. Tapi jumlah pesertanya pun masih dibatasi ya, hanya 100 partisipan. Itu 200.000. Nah, di lisensi A3, Bapak Ibu harganya hanya 63.000 satu bulan. Yang Bapak Ibu dapatkan itu tidak hanya webinar seperti ini, tapi yang Bapak Ibu dapatkan itu juga sudah termasuk lisensi Office offline. Nah, jadi hanya dengan 63.000, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan webinar dengan model live event, dan bahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan Office offline yang diinstal di laptopnya Bapak Ibu, yang dulu namanya Office 365 Pro Plus itu. Yang sekarang namanya sudah menjadi Microsoft 365 Apps for Faculty. Nah, yang mau saya katakan gini Bapak Ibu, hanya dengan 63.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan kemampuan webinar, dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan Office 365 Pro Plus itu saya rasa cukup murah. Masih terasa mahalkah? Nah, kalau masih terasa mahal, gini cara ngitungnya. Satu akun yang Bapak Ibu belanjakan tadi itu yang harganya 63.000, itu bisa diinstal sampai 10 komputer Bapak Ibu. Jadi artinya adalah Bapak Ibu belanja satu lisensi, Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk mengaktifasi Office sampai ke 10 komputer. Kalau misalnya Bapak Ibu joinan dengan teman banyak gitu 10 orang, itu artinya Bapak Ibu hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar 6.300 per bulan ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan Office 365 Pro Plus, atau namanya sekarang menjadi Microsoft 365 Apps for Faculty. Kelebihannya apa? Beda Bapak Ibu. Office 365 atau Microsoft 365 itu Microsoft tidak dengan angka tahun kan Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu sudah kenal dengan Office-nya Bapak Ibu yang saat ini sedang diinstal di laptop ya. Mungkin ada Office 2013, mungkin ada Office 2016, mungkin ada Office 2019. Saya rasa Bapak Ibu, hampir semua dari Bapak Ibu yang menggunakan Office dengan angka tahun itu adalah barang-barang ilegal atau bajakan, tidak menggunakan lisensi resmi. Lalu, apakah Microsoft tahu tentang hal ini? Saya rasa mereka tahu banget ya. Lalu kenapa dibiarkan? Dalam tanda kutip ya. Kok nggak ada legal action untuk pembajak-pembajak ini? Nah, karena saya rasa alasannya seperti ini Bapak Ibu. Office dengan angka tahun itu fiturnya tidak sedahsyat Office dengan angka 365. Fiturnya jauh berbeda Bapak Ibu. Jauh banget berbeda. Dan Office 365 itu tidak bisa dibajak. Bapak Ibu nggak bakal bisa nge-crack ya Office 365 dengan lisensi A3. Karena ini fitur-fitur premiumnya dari Microsoft. Ya. Contohnya apa nih? Contohnya gini. Di PowerPoint saya ambil contoh ya. Itu kalau di Office dengan angka 365 itu kita bisa removing background ya. Kayak kalau di Adobe Photoshop itu kita ingin ambil gambar orangnya saja, itu di Office 365 bisa Bapak Ibu. Kalau Office dengan angka tahun, mereka nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu buat desain PowerPoint begitu, itu gampang banget untuk ambil gambar-gambar orang. Misal seperti ini ya, kita ambil gambar orangnya saja, yang backgroundnya mau dibuang, di Office 365 PowerPoint, itu bisa-bisa saja. Nah, seperti itu. Saya nggak akan perpanjang tentang itu Bapak Ibu, nanti saya akan mungkin diskusi di webinar lain ya, tentang kelebihan dari Microsoft 365 Apps for Faculty. Saya akan maju lagi. Itu saya bahas ke depan Bapak. Pokoknya ini jauh lebih keren banget Bapak Ibu. Untuk lisensinya tadi ya Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke sini. Tadi Bapak Ibu kan sudah mengenal tentang lisensi A1, A3, A5 ya. Nah, sekarang saya akan kembali ke sini Bapak Ibu. Di dalam Microsoft Teams itu terintegrasi juga files atau gudang cloud storage, penyimpanan secara cloud. Ya.
di mana Bapak Ibu dalam satu akun itu akan mempunyai cloud storage sebesar 5 terabyte, 5000 giga. Saya rasa ini lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyimpan apapun masuk ke dalam penyimpanan online-nya ini. Nah, itu akun pribadinya Bapak Ibu. Di dalam Microsoft Teams sendiri, kelas online-nya per Teams, itu Bapak Ibu akan bisa menyimpan file sebesar 5000 giga juga. Ya, yang bisa diisi oleh semua anggota kelas. Boleh saling berbagi. Bapak Ibu, materi-materi pembelajaran bisa dimasukkan semua ke dalam files. Yang selanjutnya Bapak Ibu, Microsoft Teams ini open ya, bisa dimasuki berbagai macam aplikasi. Contoh mungkin Bapak Ibu mempunyai LMS Moodle di sekolah dan ingin dimasukkan ke dalam Microsoft Teams. Itu bisa banget. Bapak Ibu mau masukkan Kahoot di dalam Microsoft Teams, itu juga bisa banget Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau masukkan Webex mungkin, sehingga ketika ada meeting Bapak Ibu nggak usah kemana-mana, langsung masuk aja di Microsoft Teams, itu juga bisa. Atau mau Zoom-nya dimasukin ke Microsoft Teams, itu pun bisa ya. Inilah kerennya Microsoft Teams. Jadi satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk semua keperluan. Semua keperluan Bapak Ibu ya. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Untuk satu PJJ Bapak Ibu banyak sekali install aplikasi yang bikin siswanya bingung. Ya. Untuk ulangan menggunakan aplikasi ini. Untuk penyimpanan menggunakan aplikasi ini. Untuk presensi kegiatan untuk menggunakan aplikasi ini ya. Nanti jadi bingung siswanya Bapak Ibu ya. Makanya gunakan satu akun, gunakan satu teknologi, maksimalkan ini Bapak Ibu. Toh ini juga harganya murah ya, Bapak Ibu bisa gunakan ini secara gratis. Atau kalau mau berbayar toh hanya 63.000 yang bisa digunakan untuk install Office 365 ke 10 komputer. Murah banget Bapak Ibu. Yang selanjutnya, Microsoft Teams ini bisa diakses secara global ya. Artinya semua penduduk di muka bumi ini akan bisa menggunakan Microsoft Teams tanpa di-reject di satu negara pun ya. Aplikasi yang lain di toko sebelah itu ada yang mereject layanan ya. Contoh kalau di Tiongkok itu layanan Google diblokir Bapak Ibu. Handphone itu tidak ada Google Play Store. Mereka punya Play Store mereka sendiri. Ada satu handphone yang bagus, harganya mahal, nggak ada Google Play Store-nya. Dari Cina. Apa yang namanya? Huawei. Nah, Huawei itu harganya mahal. Kameranya super wow. Tapi dalamannya nggak ada Google Play Store. Nah, seperti itu. Tapi kalau Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa gunakan ini di semua negara. Bapak Ibu mau ngobrol dengan semua teman di berbagai negara, Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Oke. Nah, ini tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu tentang lisensi ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan Microsoft 365 Education Suite itu for free yang di lisensi A1. Exchange online, email-emailan Bapak Ibu sudah bisa. SharePoint online yang tadi saya sebutkan ada di 5.000 giga, Microsoft Teams, dan Office-nya pun dapat, tapi Office online. Ya. Lalu kalau ingin berbayar gimana? Nah, kalau ingin berbayar, Bapak Ibu bisa gunakan yang versi A3 atau A5 ya. Di mana ini untuk versi paid-nya, Office-nya tidak lagi Office online, tapi Office 365 A3. Windows 10 Education, EMS, dan juga termasuk Minecraft, Bapak Ibu. Ya, ini keren banget Bapak Ibu ya. Kalau yang A5, ini EMS-nya sudah step ke-5. Security-nya lebih dahsyat banget. Dan bahkan bisa untuk video call conference menggunakan nomor. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilihannya nanti menggunakan yang A1, A3 atau A5 ya. Dengan sesuai matriks yang sesuai catatan yang saya berikan pada malam hari ini. Kalau saya sarankan sih Bapak Ibu, itu Bapak Ibu lebih baik itu gunakan yang versi A3. Toh harganya juga nggak mahal-mahal banget ya.
Bahkan itu murah banget. Dengan hanya 63.000 kan jadi Office-nya Bapak Ibu jadi legal ya. Kalau mau tambah Windows, jadi Windows 10 Education, yang Microsoft 365 itu harganya jadi 93.000 untuk 10 komputer. Itu pun saya rasa lebih murah banget ya. 10 komputer Bapak Ibu. 9 ribuan. Kalau mau rame-rame belanja bareng gitu satu akun. Pembelian minimalnya berapa? 1. Maksimalnya berapa? Ya semampu anggaran sekolahnya Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau belinya 25 lisensi Bapak Ibu akan mendapat bonus sebanyak 375 lisensi. Jadi dengan membeli 25 lisensi, Bapak Ibu akan mempunyai 400 lisensi ya. Kalau diinstal semuanya, itu artinya 400 lisensi itu akan bisa melegalkan 4.000 komputer yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Murah kan Bapak Ibu ya? 4.000 komputer itu berarti saya rasa semua akan jadi legal ya. Kalau sekolahnya Bapak Ibu sudah punya 4.000 komputer, belanja hanya 25 lisensi, semua komputer di sekolahnya Bapak Ibu akan jadi legal, dan sekolahnya Bapak Ibu tentu akan menjadi sekolah yang bebas barang bajakan ya. Office-nya Office legal, Windows-nya Windows legal. Tidak ada lagi barang bajakan di sekolahnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang tadi, ini barusan tadi Bapak Ibu ya. Tentang BOS di masa kedaruratan COVID-19. Mungkin ada yang bertanya, itu bisa dibeli dengan dana BOS enggak? Nah, ini sudah dijawab di Permendikbud 9 tahun 2020 ya, bahwa BOS bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membiayai ini tadi dengan menggunakan dana BOS Bapak Ibu. Ya, di beberapa tempat sudah mulai menggunakan dana BOS untuk pembelian-pembelian yang seperti ini. Jadi sekolahnya sudah siap menuju normal barunya Indonesia, di mana pembelajarannya bisa tidak hanya di dalam ruangan, tapi masih bisa berkomunikasi, membangun pembelajaran di luar kelas, Bapak Ibu. Baik, saya lanjut ya. Ini yang tadi saya katakan, bahwa Microsoft Teams itu gratis untuk pendidikan ya. Yang A1 Bapak Ibu itu diberikan gratis. Di mana Bapak Ibu bisa menyelenggarakan rapat dengan 250 peserta dalam satu kali rapat. Dan itu akan otomatis tersimpan di dalam cloud recording. Kalau Bapak Ibu menginginkan rapatnya lebih dari 250 bagaimana? Ya, Bapak Ibu menggunakan lisensi yang A3 atau A5 ya. Di mana tadi sudah saya sampaikan ini ada diskon untuk pendidikan. Bapak Ibu sebagai guru manfaatkan diskon ini karena ini jelas sangat murah banget Bapak Ibu. Dibandingkan Bapak Ibu dengan pelanggan komersial, ini selisihnya jauh lumayan banget ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan lisensi yang A3 atau A5, ini Bapak Ibu bisa menggunakan konferensi suara panggilan masuk. Conference call dengan menggunakan nomor ya, tidak dengan menggunakan akun lagi. Saya bisa menggunakan nomor, dan Bapak Ibu bisa menyelenggarakan rapat sampai ke 10.000 peserta. Lumayan banyak. Setiap orang bisa menyelenggarakan rapat secara gratis Bapak Ibu ya. Tidak perlu nunggu host, harus buka room segala macam, pinjam ke sana kemari roomnya, hostnya nggak perlu. Bapak Ibu punya akun Office 365, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan webinar sendiri. Bapak Ibu apakah educators, apakah staff, apakah siswa, semua bisa berwebinar sendiri. Siswa saya Bapak Ibu di era PJJ ini mereka sering berwebinar-webinaran sendiri ya, melepas kangen dengan teman-teman. Di mana mereka bisa kumpul satu kelas isi 36 begitu kumpul bersama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Microsoft Teams itu Bapak Ibu bisa akses di device bagi berikut ya. Bapak Ibu bisa install aplikasi di desktop, instalasi, baik itu Windows, Linux, atau macOS,
Semua sudah ada aplikasi desktopnya. Dan dengan menggunakan aplikasi desktop, tampilannya Bapak Ibu videonya akan lebih full, bisa high definition ya. Jadi videonya bisa benar-benar jernih begitu Bapak Ibu. Kalau koneksinya Bapak Ibu sangat mendukung ya. Itu di desktop application. Tapi kalau Bapak Ibu misal koneksinya kurang begitu bagus, itu biasanya gambarnya atau videonya yang dikurangi quality-nya. Untuk suaranya bagaimana? Untuk suaranya tetap high quality Bapak Ibu. Jadi true high definition voice. Ketika Bapak Ibu dengarkan rekamannya, mungkin Bapak Ibu nanti akan mendengarkan rekaman dari webinar ini, Bapak Ibu akan tahu rasanya, oh ternyata sebening ini suaranya. Nah, itu di Microsoft Teams ya. Dijamin lebih empuk, lebih bening, lebih menyenangkan Bapak Ibu, dibandingkan dari toko sebelah. Nah, jika Bapak Ibu mungkin tidak ingin install aplikasi itu di desktop, Bapak Ibu bisa saja menggunakan yang lebih kecil di tablet atau di handphone ya. Itu juga bisa diinstal Bapak Ibu di handphonenya Bapak Ibu. Siswa saya Bapak Ibu itu lebih senang menggunakan handphone daripada laptop. Kenapa? Karena handphone itu mereka gunakan setiap hari ya, mereka pegang setiap hari. Sehingga bisa belajar menggunakan handphone itu hal yang menyenangkan mungkin buat mereka. Nah, kalau misal Bapak Ibu tidak ingin install aplikasi apapun, apakah bisa? Bisa. Bapak Ibu tinggal gunakan aja browsernya. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan Microsoft Edge ya, yang simbolnya baru seperti ini, atau Bapak Ibu ingin menggunakan Google Chrome, atau Bapak Ibu menggunakan Safari, nah semua bisa. Bapak Ibu bisa mulai download di aka.ms/getteams. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, demikianlah Microsoft Teams. Nah, sekarang saya akan masuk ke tahap yang kedua Bapak Ibu, di mana bagaimana Bapak Ibu bisa menyelenggarakan webinar dengan efektif ya, atau bagaimana Bapak Ibu bisa membuka kelas dengan efektif. Saya akan gunakan pendekatan 3 hal ini Bapak Ibu biasanya ya. Yang pertama sebelum, yang kedua selama, dan yang ketiga sesudah. Sebelum Bapak Ibu akan melaksanakan apa saja. Dan selama seperti ini Bapak Ibu bisa melakukan apa saja. Dan sesudah apa yang digunakan atau apa yang Bapak Ibu kerjakan sesudah webinar seperti ini misalkan. Nah, baik. Kira-kira seperti ini gambarannya Bapak Ibu ya. Sebelum, selama, sesudah. Sebelum tentu saja Bapak Ibu akan membuat kelas. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Microsoft Teams ini untuk kelas online-nya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya gunakan Microsoft Teams ini untuk webinar, berarti Bapak Ibu tinggal siapkan meetingnya dulu. Ya, lalu jadwalkan kuliahnya atau jadwalkan webinarnya, dan kita siapkan perangkatnya. Dan itu pasti Bapak Ibu. Apakah perangkatnya Bapak Ibu mau digunakan Microsoft laptop, atau Bapak Ibu mau menggunakan handphone yang tadi saya sebutkan, atau Bapak Ibu hanya perlu menggunakan browser saja. Yang jelas, kalau Bapak Ibu ingin menyelenggarakan webinar seperti ini atau menyelenggarakan kelas pembelajaran jarak jauh, tentunya sebelumnya Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Lalu ketika berlangsung bagaimana? Ketika berlangsung webinar, Bapak Ibu bisa menghadirkan konten ke peserta. Konten apa yang akan bisa disampaikan ke peserta? Semua konten. Pokoknya semua yang bisa tampil di layarnya Bapak Ibu itu akan bisa sampai ke peserta. Ya. Bahkan Bapak Ibu kita bahkan bisa coret-coret seperti ini ya. Nah, kita bahkan bisa ya persis, saya rasa ini sangat persis sekali ya. Kalau Bapak Ibu seperti mengajar di kelas. Bapak bisa coret-coret, Bapak bisa tulis, Bapak bisa putar-putar seperti ini. Nah, dan Bapak Ibu kita bisa mengelola percakapan dan jajak pendapat. Artinya selama webinar seperti ini, Bapak Ibu sebenarnya masih bisa chatting sama saya ya. Dan kita bisa ini otomatis merekam Bapak Ibu. Sesi ini otomatis direkam. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat rekamannya langsung di grup webinar. Jadi dalam webinar seperti ini, itu akan otomatis tercreate grup percakapan ya,
yang di mana Bapak Ibu nanti akan bisa memantau atau melihat kembali rekaman percakapan kita di dalam webinar ini, Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya untuk sesudah bagaimana? Apakah sesudah artinya selesai? Room-nya selesai, semuanya selesai? Tidak. Dengan menggunakan Microsoft Teams, Bapak Ibu masih akan bisa mengakses rekamannya, Bapak Ibu. Atau transkrip rapatnya dengan cari kata kunci, nama atau topik. Atau Bapak Ibu bisa melihat jawaban terhadap polling, jajak pendapat, dan percakapan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah yang keren Bapak Ibu, sesudah webinar berlangsung atau pasca webinar seperti ini, Bapak Ibu kita masih bisa melanjutkan untuk mengobrol ya dan berkolaborasi. Saya akan masih bisa membalas setiap chattingnya Bapak Ibu dalam grup chat ini. Bahkan saya masih bisa berbagi dokumen dan materi pembelajaran dalam konteks di dalam grup chat webinar ini. Itu keren Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan feedback, kita bisa menghadirkan konten-konten yang selanjutnya pasca webinar. Yang ini yang saya sebut Microsoft Teams itu aplikasi yang hybrid ya. Hybrid itu bisa digunakan untuk pembelajaran sinkron seperti ini. Atau bisa digunakan untuk pembelajaran yang asinkron, di mana siswanya akan melihat atau menonton videonya lagi, terus kemudian siswanya bisa belajar membaca postingan, Bapak Ibu posting materi dan siswanya membaca, nah dengan model asinkron. Microsoft Teams bisa semua itu Bapak Ibu ya, dan saya rasa itu akan keren sekali. Nah, itu Bapak Ibu kesimpulan ya. Sebelum Bapak Ibu bisa setup ruang virtualnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjadwalkan kelas online atau ceramah Anda. Dan yang jelas Bapak Ibu harus menyiapkan perangkat meetingnya Bapak Ibu. Oke ya. Nah. Oke. Yang selanjutnya, membuat ruang kelas virtual. Bapak Ibu dalam membuat ruang kelas virtual, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 4 template. 1, ya, 2, 3, 4. Bedanya apa? Ini masing-masing template yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan template yang kelas, itu artinya ada assignment-nya, ada discussion, ada group project. Assignment, penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan tugas, gunakan yang kelas. Kalau Bapak Ibu menggunakan PLC, ini tidak akan ada assignment-nya. Karena ini educator working group, ruang grup pekerjaan itu Bapak Ibu. Kan ada ya kadang-kadang di sekolah Bapak Ibu membuat grup guru itu di WA. Nah ini sama seperti itu. Bedanya kalau di WA kan semua file akan tersimpan di handphone ya. Tapi kalau di Microsoft Teams, semua file akan tersimpan di Microsoft Teams. Bisa dibuatkan folder-folder seperti itu. Jadi ini menarik sekali ya. Sebanyak apapun penyimpanan filenya Bapak Ibu, itu tidak akan memberatkan handphonenya Bapak Ibu. Nah, staff atau other. Staff ini untuk pegawai TU ya. Other ini mungkin untuk kegiatan ekstra. Baik. Microsoft Teams dapat mendukung hingga 5.000 anggota tim Bapak Ibu. Artinya dalam satu kelas ini tadi, itu bisa sampai 5.000 anggota tim. Kelasnya Bapak Ibu ada berapa? Hanya ada 5.000 enggak? Kalau ada yang lebih dari 5.000, berarti harus dipecah kelasnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nggak ada 5.000, buatkan aja satu tim kelas besar begitu. Mungkin di sekolah di mana Bapak Ibu ingin berbagi pengumuman banyak banget di satu tempat, Bapak Ibu bisa gunakan buat Teams untuk sekolah. Jadi satu untuk semua. Kan biasanya jarang ya dalam satu sekolah isinya sampai 5.000, itu bisa masuk semua Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara menambahkan siswa ke kelas? Bapak Ibu bisa menambahkan siswa masuk ke kelas itu dengan cara yang pertama menggunakan link tautan diberikan ke siswa. Nanti ketika diklik siswa akan otomatis masuk di
kelas Physical Science 11B misal. Atau Bapak Ibu menggunakan kode di mana nanti Bapak Ibu harus redeem code, di mana Bapak Ibu harus memasukkan kode untuk bergabung dalam kelas atau menambahkan grup distribusi. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan LMS atau mungkin sistem informasi sekolah, Bapak Ibu bisa menggunakan School Data Sync, di mana tim kelas dan keanggotaan otomatis oleh TI menggunakan data sistem informasi siswa. Ya, itu bisa disatukan Bapak Ibu. Saya maju lebih cepat. Nah, ini kalau Bapak Ibu menginginkan Microsoft Teams devices. Ada banyak pilihan ya, saya nggak bahas di sini. Oke, sekarang kita bahas masuk ke yang selama webinar ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa menghadirkan konten, tentu saja bagaimana Bapak Ibu bisa merekam dan mengelola percakapan dan pertanyaan. Nah, ini 3 hal yang Bapak Ibu akan sampaikan. Nah, begini Bapak Ibu, di Microsoft Teams dalam satu kali rapat, kan tadi saya sudah sebutkan ya, ini fiturnya sampai 250 peserta dapat mengikuti rapatnya Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah 250 peserta ini semuanya videonya bisa di-on. Ya, semuanya bisa di-on, itu pilihan mereka ya. Tapi yang tampil di panggung, ini sekarang sudah nggak 4 lagi ya, tapi 9 Bapak Ibu. 1, 2, 3 kali 3 begitu. Yang tampil di panggung. Artinya apa? Artinya yang muncul di layarnya Bapak Ibu itu tidak semua. Layar itu panggung ya. Bayangkan dalam sebuah rapat besar, semua orang tampil di panggung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Crowded tentu saja, ya kan? Nah, makanya di Microsoft Teams itu tidak menggunakan sistem yang seperti itu. Microsoft Teams hanya menampilkan 9 orang di panggung. Yang tampil siapa? Yang tampil adalah presenter atau yang saat itu sedang berbicara Bapak Ibu. Dengan policy seperti ini, itu Microsoft Teams saya bisa katakan adalah aplikasi dengan pemakaian bandwidth paling rendah. Ya, saya sudah tes di beberapa aplikasi dan juaranya memang adalah Microsoft Teams. Apalagi jika saya mematikan incoming video. Jadi kita bisa mematikan video masuk ke kita Bapak Ibu. Supaya tidak tampilkan. Ini akan jauh lebih hemat pemakaian bandwidth kita. Ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa pemakaian bandwidth nggak perlu dibatasi lah, semuanya bisa lah. Ya Bapak Ibu melihat tetap 9 partisipan itu tadi ya. Dimana semakin bagus koneksinya Bapak Ibu, berarti tampilan gambarnya akan semakin bagus. Kalau Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, tampilan gambarnya kok tidak bagus, itu artinya koneksinya Bapak Ibu kurang bagus. Microsoft Teams yang dibutuhkan sangat penting adalah sound-nya. Tadi sudah saya katakan ya, suara dalam rapat Microsoft Teams itu menjadi first priority. Bapak Ibu akan bisa merasakan true high definition voice. Bening banget. Jelas banget. Itu Microsoft Teams ya. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti melihat ininya, rekaman di sini mungkin. Seperti itu. Nah, kalau sesudah bagaimana? Sesudah Bapak Ibu bisa mengakses rekaman rapat. Jadi sesudah webinar ini, Bapak Ibu nanti akan bisa mengakses rekaman rapat ya. Atau memantau percakapan di fitur chatting. Nah, otomatis ada chattingnya. Atau Bapak Ibu bisa berbagi dokumen atau chatting. Pasca webinar Bapak Ibu. 3 hal ini Bapak Ibu bisa kerjakan ya. Microsoft Teams otomatis tersimpan di Microsoft Streams. Otomatis. Apa sih Microsoft Streams? Microsoft Streams adalah layanan simpan videonya Microsoft. Ini sama seperti YouTube ya. Di punya Google. Bedanya adalah kalau YouTube itu aksesnya publik. Bisa diakses oleh siapapun. Kalau di Microsoft Streams itu
otomatis terupload di channel. Artinya hanya bisa diakses oleh secara default ya peserta webinar itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi ini adalah jaminan keamanan dari Microsoft bahwa hasil percakapan di rapatnya Bapak Ibu tidak akan sampai bocor kemana-mana, kecuali Bapak Ibu izinkan itu untuk bocor, ya. Dan ini otomatis terupload. Fitur keren yang berikutnya adalah caption otomatis. Kalau Bapak Ibu aktifkan caption otomatis, ini akan secara otomatis muncul subtitle. Ya, mungkin Bapak Ibu ada dalam satu webinar yang bahasa menjadi barrier ya atau penghalang. Bapak Ibu tinggal aktifkan saja captionnya. Bisa dicoba sekarang ya Bapak Ibu ya di layarnya Bapak Ibu di menu dashboard itu. Kalau Bapak Ibu aktifkan captionnya, nanti apapun yang saya katakan akan otomatis tertulis di sana. Ya. Dan histori rapat. Nah, tentang Microsoft Streams. Microsoft Streams ini free untuk sekolah. Bisa sampai 500.000 video. Dan per videonya bisa sampai 50 GB. Jadi ini lumayan banyak banget Bapak Ibu ya. Oke. Next step. Nah, Bapak Ibu, next step-nya adalah Bapak Ibu bisa mulai menggunakan Microsoft Teams ya, dengan cara klik aka.ms/edustart, atau Bapak Ibu bisa mengikuti webinars di aka.ms Teams Edu Webinars. Ini webinar internasional. Bapak Ibu akan mengikuti webinar dengan orang yang berbahasa Inggris tentu saja. Kalau memang Bapak Ibu susah berbahasa Inggris, aktifkan captionnya masuk dalam bahasa Indonesia ya. K-12 ini Teams Scenario Library. Bagaimana pengajaran menggunakan Teams di kelas. Untuk K-12, SD, SMP, SMA, Bapak Ibu bisa gunakan flipgrid.com/teamsk12, atau kalau di Bapak Ibu di higher education atau kampus gitu ya, Bapak Ibu bisa mengakses alamat flipgrid.com/teamsedu. Nah, ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa coba mulai gunakan. Baik, demikian paparan saya tentang Microsoft Teams. Ini saya rasa saya sudah explaining everything about Microsoft Teams. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Waktu saya kembalikan ke moderator malam hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Yuce. Jadi sudah ada pertanyaan nih Pak. Pertama, ini ada 2 pertanyaan, tapi mungkin kita satu dulu. Dari Fitrian Nur, jadi beliau ingin bertanya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan 4.0 dan 5.0 dan algoritma dalam dunia pendidikan kita sekarang? Apakah sudah cukup kompatibel di tanah air? Yang kedua pertanyaannya, bagaimana guru yang di daerah bisa menggunakan web yang banyak kesulitan jaringan atau koneksinya kurang, dan kurangnya pendampingan dari pengurus. Seperti apa menyikapinya? Mungkin ini Pak, penanya pertama. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bapak atau Ibu Fitrianor ini ya. Ibu ya. Baik, kita tentu di Indonesia khususnya ada istilah-istilah yang 4.0 ya. Ini sejalan dengan revolusi industri yang keempat Bapak Ibu ya. Jadi education-nya pun jadi masuk education versi yang keempat. Saya jelaskan dulu yang keempat ini ya Bapak Ibu. Kalau revolusi industri yang keempat itu Bapak Ibu bisa pelajari ya. Tapi gambarannya adalah seperti ini, di mana revolusi industri ke 4.0 itu bicara masalah konektivitas, ya,
di mana perusahaan-perusahaan itu mencoba menghadirkan perusahaan virtual. Artinya bagaimana manajemen perusahaan ini dilempar ke cloud. Sehingga ini mempercepat suatu proses ya. Saya ambil gambaran yang paling jelas mungkin di rumah sakit. Bapak Ibu di rumah sakit, kalau zaman dulu mereka belum menggunakan teknologi 4.0, itu kita agak ribet ya. Misal kita masuk ke rumah sakit, masuk ke pendaftaran. Kalau sekarang sudah 4.0, apapun yang diketik di komputer di meja pendaftaran, itu akan otomatis langsung terbaca di poli ya. Misal Bapak Ibu daftar di pendaftaran, ditanya sama perawatnya, Bapak mau ke dokter mana? Oh, saya mau ke poli anak misal. Kita masukkan ke poli anak, atas nama siapa Pak? Dicatat semuanya, dimasukkan ke dalam komputer. Nah, Bapak silakan naik ke lantai 7, nanti di sana poli anak bersama dengan dokter siapa, begitu. Nah, kita masuk naik ke atas, lantai 7, ke poli anak. Bagian pendaftaran, tidak usah bertanya lagi. Jadi ini namanya siapa Pak? Umurnya berapa? Enggak, karena semua sudah didata di bawah. Ya, itu seperti ini kira-kira ya. Lalu kalau sudah periksa, terus kemudian dokternya ngetik resep. Kalau zaman dulu kan nulis resep ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu akan bawa resep ini ke apotek baca tulisan dokter yang wow itu, lalu mereka memberikan kita obat. Kalau zaman 4.0 itu dokternya tinggal ketik aja resepnya, lalu Bapak Ibu akan digiring menuju farmasi ya. Dan di sana nggak perlu lagi mana resepnya, enggak. Mereka tinggal baca aja yang diinstruksi dokternya, terus kemudian kita berikan. Nah ini namanya teknologi 4.0, konektivitas. Dan datanya semua langsung bisa dibaca Bapak Ibu. Seperti itu. Ini yang ditiru di dunia pendidikan. Dunia pendidikan bicara masalah konektivitas juga ya. Indonesia, pemerintah Indonesia di teknologi 4.0, ini panjang ceritanya memang ya kalau bicara tentang 4.0, itu mencoba menghubungkan seluruh wilayah Indonesia ya dengan tol langit itu, di mana pemerintah mencoba menghadirkan tol-tol yang ada di langit sehingga semua sekolah akan mendapatkan akses informasi yang sama. Seperti saat ini ya, Bapak Ibu bahkan bisa berkolaborasi dengan banyak negara. Ya, yang disebut sebagai 4.0. Lalu yang 5.0 apalagi nih Bapak Ibu? Kalau 5.0 ini saya agak kurang mengenal ya teknologinya. Mungkin yang dimaksud adalah Society 5.0 atau ini hanya bagaimana Bapak Ibu bisa bergaul. Bagaimana masyarakat itu bisa berinteraksi di angkatan kelimanya mereka. Nah, saya rasa seperti itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana guru yang di daerah bisa menggunakan web? Banyak kesulitan jaringan atau koneksi yang kurang atau kurangnya pendampingan dari pengurus. Ya, saya rasa seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru tentu biasanya akan mencoba mencari solusi ya untuk suatu hal. Kalau misal Bapak Ibu merasa bahwa menggunakan teknologi berinternet itu tidak mungkin, Bapak Ibu bisa mencoba mencari alternatif cara yang lain. Ya. Pembelajaran masa kini di era COVID-19 itu saya rasa tidak terus-terusan bicara tentang internet Bapak Ibu ya. Tapi bicara tentang bagaimana seorang guru secara kreatif bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan semua resource yang dia punya. Dia punya apa? Mungkin
buku cerita bergambar. Bisa-bisa saja digunakan itu untuk jadi media pembelajaran ya. Mungkin punya apa? Patung. Yang lain-lain. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa sikapi. Jadi seperti itu, Ibu. Jika memang jaringan menjadi masalah, Bapak Ibu tidak usah paksakan ya untuk tetap menggunakan jaringan. Bapak Ibu gunakan alternatif-alternatif. Mulai berpikir kreatif untuk memberikan solusi-solusi yang inovatif untuk siswa kita. Nah, saya rasa demikian, Bapak. Silakan. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini dari Pak Adi Dermawan. Jadi beliau bertanya, jika kita sudah punya akun Microsoft, berarti kita wajib berlangganan kah? Dan bagaimana cara berlangganan Microsoft 365, misalnya versi A3? Itu aja Pak. Iya, Pak Darmawan sudah punya akun Microsoft, itu artinya Bapak sudah berlangganan. Mungkin yang dimaksud sekolahnya kali ya. Nah, misal Bapak ingin sekolahnya yang berlangganan, atau Bapak Ibu ingin mempunyai akun Office 365 sendiri untuk sekolah dengan domain sekolah. Nah, itu bisa-bisa saja. Bapak Ibu bisa mulai berlangganan. Berlangganan itu, Bapak Ibu jika pilih yang A1, itu berlangganan tapi nggak usah bayar kan? Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan yang versi A3, itu berarti Bapak Ibu berlangganan, tapi harganya murah. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal sekarang kebutuhannya Bapak ada di mana. Kalau kebutuhannya hanya Microsoft Teams, ya Bapak Ibu gunakan lisensi A1 cukup. Tapi jika kebutuhannya Bapak sampai ada aplikasi Office yang diinstal, karena ingin memanfaatkan fitur-fitur lumayan keren dari Microsoft 365, ya berarti Bapak Ibu harus langganan yang versi A3. Nah, seperti itu sih kira-kira. Demikian, Bapak. Baik Pak, berikutnya dari Pak Rahmat Nugroho. Beliau ini dari Maratua Kaltim nih Pak. Jadi beliau bertanya, apakah Microsoft 365 atau Office 365 masih disebut efektif bagi kami yang masih punya kendala pada sinyal? Lalu apakah yang terjadi jika kita sudah membayar untuk yang A3, namun pada bulan-bulan berikutnya kita tidak membayar lagi? Apakah langsung otomatis dinonaktifkan atau bagaimana? Demikian Pak. Iya. Kalau masalah efektif dan tidak itu Bapak Ibu yang di lapangan yang paling mengerti ya. Cuman begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan Office 365 atau Microsoft 365 yang versi A3, artinya yang diinstal, itu Bapak Ibu bisa membuat media-media pembelajaran yang menarik ya, yang tidak bisa dibuat menggunakan Office biasa. Nah Bapak Ibu, saya rasa biarpun Bapak Ibu mungkin sedang mengalami sinyal yang kurang bagus, tapi kalau Bapak Ibu mempunyai Microsoft Office yang keren, yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, tanpa sinyal pun bisa digunakan, nah itu saya rasa ini akan efektif ya. Jadi itu sih solusinya. Kalau memang kendala sinyalnya Bapak Ibu itu kurang bagus, ya Bapak Ibu bisa gunakan yang offline. Yang offline itu hanya ada di A3 ya, Bapak Ibu bisa gunakan itu. Lalu menjawab pertanyaan yang berikutnya, jika sudah membayar A3 dan A5 tapi kemudian tidak dibayar lagi, apa yang terjadi? Lah yang terjadi adalah akunnya Bapak Ibu yang lisensinya tadi itu akan nonaktif untuk aktivasi Office-nya. Tapi Bapak Ibu bisa langsung switch ke lisensi yang A1 yang free tadi itu. Jadi cloud-nya Bapak Ibu masih tetap aman ya, tidak akan hilang. Itu Bapak Ibu. Demikian Pak. Baik Pak, ada penanya lagi nih Pak. Ini dari Amir Satria Diana, ini dari Ambalau, dari ujung Kabupaten Sintang nih Pak.
Jadi beliau ini ingin bertanya, apakah aplikasi ini sangat friendly bagi siswa yang awam yang bahkan belum punya gadget? Terus selanjutnya mohon informasinya Pak, apakah ada dukungan teknis dari Microsoft jika suatu saat siswa atau kita sebagai guru mengalami kendala teknis selain sinyal? Itu aja Pak. Iya, Pak Amir Satriadiana atau Ibu Amir Satriadiana ini. Baik, Pak Amir, ya. Iya, tentang apakah aplikasi ini user friendly atau tidak bagi siswa. Nah, pertanyaannya bukan seperti itu harusnya. Kalau siswa, saya rasa nggak akan ada masalah ya. Karena siswa zaman sekarang itu mereka buka mata aja lahir ke dalam dunia, mereka sudah melihat handphone tiap harinya ya. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kita itu mungkin yang agak perlu waktu untuk belajar ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah siswanya nanti ketika menggunakan Microsoft Teams ini bingung nggak sih? Saya rasa enggak untuk siswa. Siswa itu paling bingungnya 1 menit 2 menit ya. Habis itu dia akan bisa menggunakan. Tapi kalau kita sebagai guru, apalagi guru yang jarang belajar menggunakan teknologi baru, itu bingungnya nggak 1-2 menit, bisa harian bingungnya, bahkan bisa bulanan saya bingung gitu ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Saran saya tetap gunakan ya. Microsoft ini digunakan di hampir semua perusahaan besar di Indonesia. Artinya, kalau Bapak Ibu siswanya sudah mulai menggunakan teknologi Microsoft, kita sedang melatih mereka untuk bekerja atau berkompetisi di dunia pekerjaan mereka di masa depan, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka sudah ngerti bagaimana caranya berkolaborasi, bagaimana caranya mereka bisa berpikir kritis, bagaimana caranya mereka bisa melakukan hal-hal yang lain, berkomunikasi dan lain-lain seperti itu, Bapak Ibu. Ya, demikian, Pak. Sorry ada yang kurang ya. Dukungan teknis jika mengalami masalah. Dukungan teknisnya Microsoft ini disediakan 24 jam ya. Bapak Ibu jika mengalami masalah tinggal create tiket, nanti akan ada yang telepon Bapak Ibu atau membalas emailnya Bapak Ibu. Ya. Atau butuh teman ngobrol gitu buat tiket aja, siapa tahu nanti ditelepon. Pasti ditelepon. Atau mau butuh latihan bahasa Inggris, pengen ngobrol sama bule gitu, buat tiket aja Bapak Ibu ya. Pilih yang regional US atau regional mana, nanti yang telepon pasti bahasa Inggris. Nah, demikian Ibu, Bapak. Ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada, Pak? Baik, silakan Bapak Ibu ada yang bertanya. Di fitur chat sih sudah tidak ada yang bertanya nih Pak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu Budi Nuraini ya? Ini raise hand, silakan Ibu. Pak, iya Pak. Saya nih udah nulis dari tadi Pak, cuman nggak terkirim nampaknya Pak. Ini minta maaf Pak. Langsung Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak pertanyaan saya Pak. Kan untuk daerah-daerah tertentu itu kayaknya gangguan jaringan kayak tempat saya ini hari ini kurang bersahabat Pak jaringannya. Adakah bentuk offline-nya dari Office 365 ini Pak? Kalau misalnya kita memanfaatkan PowerPoint-nya atau yang bentuk slide-nya gitu Pak. Itu Pak, saya rasa pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, kalau Ibu menggunakan lisensi A3 itu semua bisa diakses secara offline ya untuk Office-nya. Dan PowerPoint Office 365 itu keren banget Bapak Ibu. Silakan dicoba. Berarti ada ya Pak bentuk offline-nya Pak ya? Iya, lisensi A3 itu offline. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Baik Pak, ada yang penanya nih Pak dari Ibu Jumriatun dari Tembuna. Setelah berhenti langganan, apakah yang offline masih bisa digunakan? Itu aja. Kalau berhenti langganan yang offline tidak bisa digunakan, Ibu. Ibu bisanya hanya menggunakan layanan online-nya saja. Nanti Office-nya jadi apa ya namanya? Perlu diactivate gitu aja dan semua menunya jadi off. Begitu. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya nih, Pak. Saya Leonardo Labut di Papua. Dari Papua. Terus yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, misalnya seumpama misalnya di sekolah saya ini menggunakan Microsoft 365, lalu bagaimana kalau misalnya pengurusan misalnya kedinasan misalnya dari sekolah ke dinas, terus di dinasnya itu tidak menggunakan Microsoft 365. Bagaimana dengan itu, Pak? Terima kasih. Ini berarti pertanyaannya Bapak ingin menggunakan Microsoft 365 di dinas ya, Pak? Iya, Pak. Bapak Ibu, untuk dinas pendidikan bisa menjalin kerjasama dengan Microsoft. Ini yang dinas pendidikan yang sudah menjalin kerjasama di Indonesia ini ada 2 sampai saat ini ya. Yang pertama itu di Kabupaten Sinjai dan yang kedua di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjalin kerjasama dengan Microsoft di dinasnya, bisa nanti Bapak Ibu tinggal menghubung atau mengatur supaya ada program kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan PT Microsoft Indonesia. Jadi nanti dinasnya Bapak Ibu bisa disupport oleh Microsoft untuk kegiatan-kegiatannya. Seperti itu, Pak. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Baik Pak, ini ada yang bertanya nih Pak. Sekarang kan banyak webinar yang menawarkan untuk memberikan fasilitas berupa akun Office 365 gratis. Nah, itu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sudah dibayarkan oleh admin pembuat webinar tersebut? Silakan. Iya, betul. Jadi kalau Bapak Ibu menerima akun, itu artinya institusi yang Bapak Ibu institusi yang memberikan itu sudah ada kerjasama dengan Microsoft. Misal, IGI itu kan sudah menjalin kerjasama dengan Microsoft. Jadi IGI bisa memberikan akun untuk Bapak Ibu guru se-Indonesia dengan menggunakan domain igi.or.id. Nah, saya rasa seperti itu sih. Jadi menjawab pertanyaan apakah ini berbayar? Lalu siapa yang membayar? Nah, berarti kalau Bapak Ibu tidak merasa membayar, artinya institusi yang memberikan akun kepada Bapak Ibu itu sudah menjalin kerjasama dengan Microsoft. Dan ada kemungkinan institusi tersebut juga menggunakan produk yang berbayar. Begitu. Baik Pak, ada yang juga bertanya, Microsoft 365 gratis untuk sekolah, bagaimana cara aktivasinya? Bapak Ibu sebenarnya tinggal registrasi saja ya. Untuk namanya Office 365 Deployment. Saya coba kirim link yang supaya Bapak Ibu bisa mempelajari itu. Bentar. Saya kirim di chat room ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini yang saya kirim adalah bagaimana cara Bapak Ibu registrasi Office 365.
Nanti langkahnya diikuti saja Bapak Ibu. Pasti nanti sudah bisa. Jika masih ada masalah, Bapak Ibu bisa bertanya ke Pak Nur mungkin, atau ke saya, atau ke Microsoft Innovative Educator Expert yang lain. Demikian Pak. Baik Pak, ini jadi pertanyaan lagi nih kayaknya Pak. Baiklah kalau gitu memang kami persilakan untuk mungkin closing statement atau ada yang disampaikan dari Bapak selaku dari Microsoft Innovative Education Pak. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, sungguh suatu kehormatan malam ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu dari Sintang dan sekitarnya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sudah mengenal bersama tentang Microsoft 365. Terutama Microsoft Teams. Ini Bapak Ibu kesempatan Bapak Ibu bisa menggunakan platform ini secara gratis dari jalur IG ya. Atau Bapak Ibu jika menginginkan menggunakan lisensi A3 pun sebenarnya bisa menggunakan jalur IG. Bapak Ibu bisa langsung kontak ke Pak Nur atau kontak ke saya sehingga Bapak Ibu bisa memaksimalkan penggunaan Office 365. Bapak Ibu yang mau saya katakan adalah ini normal barunya Indonesia akan segera kejadian nih. Dan normal baru ini Bapak Ibu kita harus siapkan ya. Tidak mungkin kita akan terus-terusan dalam darurat PJJ. Nah ini kita waktunya mempersiapkan. Jadi ini waktu yang tepat di mana Bapak Ibu perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga malam ini Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran yang jelas tentang Microsoft 365 dan penggunaannya di dalam kelasnya Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan pemaparan saya Bapak Ibu. Jika ada kata-kata atau tutur kata, tindakan, ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Yasir. Kami persilakan ke Pak Nur, Pak Ketua IG untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Hatim. Terima kasih Pak Yuce Yahya telah menyampaikan pemaparannya tentang pemanfaatan Microsoft Office 365. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Office 365 ini manfaatnya sangat baik sekali, apalagi dalam menghadapi new normal nanti ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan Office 365 ini. Bagi Bapak Ibu guru di Kabupaten Sintang yang belum punya akun Office 365, ya nanti kita akan buatkan ya. Kita ada program 1000 bagi guru di Kabupaten Sintang. Kemarin tahap 1 sudah kita buatkan sebanyak 275 orang. Nanti kita lanjut lagi tahap 2 dan seterusnya. Harapannya mudah-mudahan satu kabupaten kita guru-gurunya sudah punya akun Office 365 semuanya. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Yuce telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ya. Saya tahu malam ini Pak Yuce juga sedang melakukan webinar lain. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya akan berguna dan kita manfaat di Kabupaten Sintang. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya melaksanakan pembelajaran nanti di era new normal dan tentu saja bisa memanfaatkan Office 365 ini. Bagi Bapak Ibu guru di Kabupaten Sintang nanti jika insya Allah kita dalam waktu dekat akan mengadakan training ya tentang pemanfaatan Office 365 ini. Dan training tersebut Bapak Ibu guru bisa ikuti dengan gratis. Nah, seperti itu ya. Jadi kami memfasilitasi akun, kita fasilitasi juga pelatihannya agar Bapak Ibu guru dapat memanfaatkannya secara optimal. Demikian dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yuce, kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jika ada yang kurang berkenan pada malam hari ini, saya selaku panitia mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat
berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Satim. Baik, Bapak Ibu, terima kasih dan pemateri. Ini juga tadi saya sudah sempat baca. Ada yang dari Papua, ada yang dari Klaten, ada yang dari NTB, saya lihat juga ada dari Riau, kemudian dari kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat ini. Semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan webinar kita pada malam hari ini dan dapat diaplikasikan di sekolah masing-masing. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan kita akan kembali lagi untuk sharing and growing together. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuce, Pak Nur, Kang Tim, dan semuanya. Jangan lupa absennya Bapak Ibu.